nama saya Sofi Umul Khair dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan nomor induk mahasiswa 1242100105. Di sini saya akan menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yudi Irfan Daniel dan Ibu Syamiyah. Soal yang pertama di sini ada mengenai sinkretisme dan pengaruhnya pada masyarakat lokal. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu sinkretisme itu apa. Sinkretisme adalah perpaduan antara ajaran agama dan budaya lokal yang sering terjadi dalam proses dakwah Islam. Contohnya seperti masjid yang terdapat akulturasi antara tradisi Islam dan budaya Jawa yang menciptakan praktik dan toleran dan adaptasi terhadap masyarakat sekitar. Ini berkontribusi pada pembentukan identitas lokal yang unik, memperkuat kohesi sosial, dan juga mengurangi konflik tentunya. Lalu untuk pertanyaan yang kedua. Nah, untuk jawaban yang kedua mengenai Arab Spring, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu Arab Spring. Arab Spring adalah gelombang protes dan pemberontakan rakyat yang meluas di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara dari tahun 2010 hingga 2012. Gerakan ini ditandai dengan demonstrasi besar-besaran, kerusuhan, dan perubahan politik yang signifikan di beberapa negara. Penyebab Arab Spring dan motif Islam moderat. Arab Spring dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama ada ketidakpuasan terhadap rezim otoriter, yang kedua masalah ekonomi, dan yang ketiga tuntutan akan hak asasi manusia. Setelah itu muncullah gerakan Islam moderat yang bertujuan untuk menyeimbangkan prinsip-prinsip Islam dengan demokrasi, menekankan toleransi dan inklusivitas dalam masyarakat. Lalu untuk jawaban nomor 3 yaitu mengenai inferioritas umat Islam pasca runtuhnya Utsmaniyah. Atau setelah runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah, umat Islam mengalami penaklukan yang menyebabkan rasa inferioritas atau seperti minder. Faktor penyebabnya termasuk kolonialisme barat dan konflik internal. Di tengah perasaan ini muncul gerakan revivalisme Islam yang berusaha mengembalikan kejayaan melalui penegasan identitas dan nilai-nilai Islam. Selanjutnya adalah pentingnya penaklukan Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel pada 1453 sangat penting karena menandai akhir kekaisaran Bizantium dan memperkuat kekuasaan Utsmaniyah. Setelah mencapai puncak kejayaan pada abad 17, faktor penyebab kemunduran termasuk korupsi internal, konflik militer, dan tekanan dari negara-negara Eropa. Nah, untuk jawaban pembentukan dinasti kecil terbentuk akibat fragmentasi kekuasaan setelah runtuhnya kekhalifahan yang besar. Contohnya dinasti dengan kekuatan lokal yang sering terlibat dalam peperangan adalah dinasti Mamluk di Mesir dan dinasti Safawi di Persia yang berperan penting dalam politik regional. Ada beberapa implikasi sejarah peradaban Islam dalam moderasi beragama dan pelajaran yang dapat diambil. Implikasi sejarah peradaban Islam dalam moderasi beragama ada satu mengenai toleransi dan pluralisme. Peradaban Islam telah menunjukkan toleransi terhadap agama lain seperti Kristen dan Yahudi selama masa kejayaan Islam di Andalusia dan Baghdad.
Kedua, pengembangan ilmu pengetahuan. Peradaban Islam telah mengembangkan ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, dan kedokteran yang membantu mempromosikan pemikiran kritis dan rasional. Yang ketiga, demokrasi dan partisipasi. Sistem pemerintahan Islam awal seperti khalifah menunjukkan contoh demokrasi dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, ada hak asasi manusia. Peradaban Islam telah menekankan pentingnya hak asasi manusia seperti kebebasan beragama, keadilan, dan kesetaraan. Untuk menjawab pertanyaan yang ketujuh mengenai ibroh atau hikmah dan dari pelajaran sejarah peradaban Islam. Yang pertama, pentingnya pemikiran kritis. Peradaban Islam menunjukkan bahwa pemikiran kritis dan rasional sangat penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan mempromosikan moderasi beragama. Yang kedua, toleransi dan keadilan. Peradaban Islam menekankan pentingnya toleransi dan keadilan dalam menghadapi perbedaan agama dan budaya. Yang ketiga, pengembangan kapasitas manusia. Peradaban Islam menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas manusia seperti pendidikan dan pelatihan sangat penting dalam mempromosikan kemajuan dan moderasi beragama. Mungkin cukup sekian jawaban-jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.